Baik, masih kita di pembelajaran fisika tentang listrik statis. Kemarin kita bahas interaksi antara dua muatan listrik. Nah, gimana besarnya? Rumusnya masih ingat? Iya betul, kakiku rorombeheun atau kaki R kuadrat. Itu untuk gaya listrik atau gaya kolom. Pertemuan kali ini kita akan bahas interaksi muatan untuk 3 muatan atau lebih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas 3 muatan yang bentuknya sejajar. Tuh, ya. Pengerjaannya sama, masih pakai rumus yang sama yang kemarin, kakiku rorombeheun. Cuma bedanya ada sedikit jumlah gayanya yang ada nanti. Supaya kalian lebih mudah, kita langsung ke contoh soal saja ya. Baik, misalnya di sini 3 buah muatan Q1, Q2, dan Q3 tersusun seperti gambar berikut. Nah, kita bahas bentuk muatannya sejajar dulu seperti ini. Diketahui ada Q1, Q2, dan Q3, di mana jarak Q1 dan Q2 ini 2 cm, jarak antara Q2 dan Q3 itu 4 cm. Ya. Yang berikutnya, jika Q1 adalah 4 mikrokolom, di sini positif, Ibu tulis positif di gambar. Q2-nya min 2 mikrokolom, berarti ini 2 mikrokolom, minnya Ibu gambarkan di sini. Q3 8 mikrokolom, positif, makanya muatannya di sini positif. Dan K-nya 10 kali 10 pangkat 9. Nah, kalaupun di soal tidak kita tuliskan K, kita udah tahu sendiri ya, sudah hafal 9 kali 10 pangkat 9. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan 2. Nah, gaya kolom ini sama dengan gaya listrik ya. Di sini ada perintahnya pada muatan 2. Jadi kita fokusnya pada muatan 2 yang ini, ya. Langkah pertama dalam mengerjakan soal yang 3 muatan itu kita gambarkan arah gaya. Nah, kita gambar dulu nih 3 muatan yang di atas, kita salin di sini ya. Kita fokus pada muatan 2 karena perintahnya muatan 2. Nah, pengerjaannya pertama, kita tutup dulu muatan 3. Anggap aja muatan 3-nya nggak ada, kita tutup dulu ya. Berarti interaksinya sama kayak kemarin, 2 muatan. Muatan 1 dan 2. Di sini positif dan negatif. Kalau beda muatannya, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Iya betul, tarik-menarik. Kita gambar gayanya ke sini ya, karena tertarik. Kita kasih nama F21 karena fokus kita ada di muatan kedua, jadi 2-nya di depan. Yang selanjutnya kita geser tangannya, set, kita tutup muatan 1, maka kita akan dapatkan 2 muatan nih. Ya, negatif dan positif lagi nih antara 2 dan 3. Muatannya berbeda, maka akan terjadi tarik menarik juga nih ke sini ya. Set. Nah, tarik menarik antara 2 dan 3. Makanya Ibu kasih namanya F23. Tuh. Nah, jadi sekarang kita punya gayanya 2. Nah, tangannya dilepas dulu. Jadi kita punya gayanya 2, makanya nanti kita tulis persamaannya. Di muatan 2 itu ada 2 gaya, F23 dan F21. Nah, karena arahnya berbeda, kita tuliskan nanti yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Jadi nanti yang positif kita tulis duluan aja biar gampang. Jadi ini 2 F23 dikurangi F21 yang ini ya. Jadi di muatan 2 gayanya ada 2 itu ya. Itu. Nah, yang selanjutnya, langkah berikutnya kita tuliskan diketahui. Nah, tuliskan diketahuinya di gambar aja lah. Gambar yang tadi setelah kita tentukan arah gayanya kita lengkapi. Nih, jaraknya tadi 1 2 itu 2 cm, 2 dan 3 4 cm. Katanya muatan satunya 4 mikrokolom, muatan 2-nya 2 mikrokolom, muatan 3-nya 8 mikrokolom.
Yang selanjutnya langkah 3 kita hitung, tulis dulu gaya yang ada di muatan 2. Tadi ke kanan kurangi yang ke kiri, ke kanan kurangi yang ke kiri. Nah, selanjutnya gimana, Bu? Masukkan, karena gaya listrik itu rumusnya yang kemarin, kaki kurorombeheun, kaki QR kuadrat ya. Kita tulis, karena ininya F-nya ada 2 ya kita tulisnya 2 juga. Kurangi F21. Nah, kita lihat F23 di sininya K Q2 Q3. Ini 23. Kalau ini F21 berarti K Q2 Q1. Ya, ini mengikuti angkanya ya sini. Nah, yang selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya yang ini kita pindah sini set. Q3-nya dari sini 8 mikrokolom, 8 mikrokolom. Yang kemarin juga mikrokolom kita konversi ke kolom, berarti diganti mikronya jadi 10 pangkat min 6. Yang ini ya. Nah, R23 jarak antara 2 dan 3 4 cm, kita tulis 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, selanjutnya minnya kita tulis. Nah, kita isi yang ini 9 kali 10 pangkat min 9, Q2 nya ini 2 kali 10 min 6, Q1 nya yang ini 4 kali 10 min 6, R21 nya berarti yang ini R21. Nah, 21 1 2 sama ya, 2 kali 10 min 2, karena dia cm kita rubah ke meter. Jangan lupa kuadratnya gitu. Untuk mempermudah perhitungan, kita tulis angka-angkanya di depan kayak kemarin ya. 9 kali 2 kali 8, 9 kali 2 kali 8. Nah, 10 pangkatnya dijumlah. 9 min 6 berarti 3. Min 3 9 tambah min 6 3 ditambah min 6 jadi min 3 gitu. Nah, ini selalu nih kalau kita ketemu 9 min 6 pasti segini gitu ya. Nah, ini 10 min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4 gitu. Yang sebelahnya juga sama, yang satunya lagi angkanya kita tuliskan di depan. 9 kali 2 kali 4 kita tulis di depan. Berarti ini 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6, jadi 10 pangkat min 3. Ini selalu seperti itu, karena di jumlah itu pasti sama, segini ya. Bawahnya kita kuadratkan 2 kuadrat, 4. Maaf ya, ada iklan sebentar. Set, kita matikan dulu. Selanjutnya 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4. Nah, ini juga selalu ya, selalu ini. Pasti jadi segini gitu. Jadi supaya kalian nanti mengerjakannya lebih mudah gitu, yakin gitu. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, kita cari angka-angka yang bisa dibagi duluan atau dicoret. Ini 16 sama 8 kali 2 ya, 16. Berarti 16 sama 16 sudah habis. Kalau yang ini kita coret aja nih 4 sama yang ini ya, sama 4 yang ini. Nah, jadi ini 9 sama 9 kali min 2. 9 kali 2. Kita tuliskan bawahnya. Nah, yang ini berarti 9 kali 2 berapa? 18 ya. Ini 10 pangkatnya kita tulis, 10 pangkatnya kita tulis. Ini juga sama kita salin. Nanti dipindah ke atas 10 pangkat min 4-nya kita pindah posisi jadi 10 pangkat 4. Yang ini juga begitu, 10 pangkat min 4 pindah jadi 10 pangkat 4. Baru kita sederhanakan. Ini min 3, yang ini 4. Berarti min 3 tambah 4 1, kita tuliskan 9 kali 10 pangkat 1. Yang ini 18. 18 10 min 3 sama 4 jadi 18 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu kan 10 ya, berarti 9 kali 10 90. Yang ini 18 kali 10 180. Jadi 90 dikurangi 180 itu min 90 Newton. Nah, ini angkanya ada tanda. Nah, kalau kita tulis itu berarti gini nanti di pilihan ganda biasanya ya, ini yang untuk mengecohnya. Gaya listrik 90 Newton menuju Q1. Nah, karena arahnya negatif berarti ke sini nih gaya listrik totalnya. Nah, negatif ya, berarti ke kiri arahnya, berarti 90 Newton menuju Q1 atau
90 Newton menjauhi Q3 harus ini ya, Q3 maaf. Jadi ini nanti ganti Q3 bukan Q2. Karena fokus kita di Q2, makanya nanti 90 Newton menjauhi Q3. Gitu. Ini nanti diganti sama kita oleh Q3. Gitu ya perhitungannya. Oke. Kalau misalnya ada yang masih belum paham untuk menentukan arah gaya, Ibu kasih contoh lagi nih. Beberapa contoh menentukan arah gaya. Nah, yang pertama contoh menggambar saja, yang ini nggak ada hitungannya ya. Hitungannya kalian pasti udah bisa sendiri lah, udah pinter. Tinggal masukin angka doang gitu ya. Nah, ini contohnya. Ada 3 muatan positif, positif, negatif. Nah, pertanyaannya apa nih kira-kira? F3. Karena pertanyaannya F3, gaya listrik pada muatan 3, maka kita fokusnya di 3 di sini. Nah, jadi gambar gayanya cukup di sini, yang lain nggak usah digambar gayanya. Ya, berarti tadi langkah pertama tutup dulu. Nah, kita tutup dulu muatan 1, berarti ini ada positif dan negatif, ya kan? Iya, tarik menarik. Kita kasih namanya berarti F32. Karena di sini 3, maka 3-nya di depan. Yang selanjutnya kita tutup muatan 2. Maka ada muatan 1 dan 3. Ini positif, negatif, dia akan tertarik juga. Makanya nanti arahnya ke kiri, tertarik. Kita kasih namanya F31. Nah, di 3 sekarang gayanya ada 2. Ya, ke kiri dua-duanya. Jadi nanti kita nulisnya F3-nya ke kiri ya, ini ya, min F31. Nah, 32-nya, oh ini 32 ya. Maaf. Sebentar. Nah, ini udah Ibu ganti. Nah, jadi nanti karena gayanya ada 2, 32 dan 31 arahnya ke kiri, makanya nanti kita tulisnya min dua-duanya. Min F31, min F32 gitu ya. Nih, yang ke kiri dua-duanya, min dua-duanya. Kalau tadi satu kanan satu kiri, malah kita kurangkan. Oke, yang kedua sekarang. Kita lihat yang kedua bentuk muatannya gimana nih. Nah, ini positif dua-duanya nih. Nah, ini positif dua-duanya. Pertanyaannya gimana? Oke, masih F3. F3 berarti kita tutup dulu nih. Muatan mana dulu? Karena pertanyaannya F3, fokus kita di muatan 3. Di sini ada positif dan positif untuk ini ya. Positif dan positif dia akan tolak menolak. Betul, berarti ke sini. Kita kasih namanya F32. Oke, kita pindahkan gayanya. Ada 1 dan 3, berarti tolak menolak juga nih, karena muatannya sama-sama positif. Kita tulisnya F31. Oke, nah tangannya lepas dulu. Sekarang dua-duanya ke kanan. Nih, dua-duanya ke kanan. Berarti F di 3 itu dua-duanya positif. Kita tuliskan F31 ditambah F32 gitu ya. Oke. Contoh satu lagi lah. Oke, ini muatannya sama semua negatif nih. Pertanyaannya gimana nih? Nah, pertanyaannya ternyata di F1. Maka fokus kita di F1 nih. Ini fokusnya di sini, gambarnya di sini aja. Kita lihat, tutup dulu muatan 3, berarti ada min sama min. Tolak menolak ya. Nah, di sana karena dia akan tertolak. F1 2 karena gambarnya di 1, satunya di depan. Sekarang kita pindahkan tangannya. Oke. F1 3. Negatif sama negatif tolak menolak juga, arahnya ke kiri. F1 3. Tangannya kita lepas. Jadi di 1 gayanya ada dua-duanya ke kiri, makanya kita tulis min 1 3 dan F-nya min lagi 1 2. Itu ya. Nah, untuk perhitungannya kalian sama kayak kemarin, masukkan aja kakiku rorombehen. Hitung aja, masukkan angka-angkanya gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan untuk interaksi 3 muatan. Selamat mencoba, Ibu tunggu jawabannya. Sip? Oke, terima kasih.